Kata bersembunyi di sini untuk menunjukkan bahwa pertama telah terjadi rusaknya sebuah hubungan. Bagaimana supaya manusia berusaha kembali mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan? Apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia tidak seimbang dengan Tuhan. Maha suci Dia, maha mulia Dia, maha kasih dan agung segalanya. Segala maha ada pada Tuhan. Sementara manusia penuh dalam dosa. Tapi manusia ada kerinduan untuk berbaikan kembali dengan Tuhan. Manusia berusaha dengan semedi, dengan berbagai agama, dengan cara ibadah, segala sesuatu untuk menghubungkan kembali dengan Tuhan. Tapi apakah manusia, apa nilai manusia, apa baiknya manusia, apa sucinya manusia? Tidak ada harganya di hadapan Tuhan. I wanna thank you, God. I wanna thank you, Lord, for everything I have. Besem Haab Wehaben Werwa Hakodes Elohe Ehad. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu, atas segala perkenanan Tuhan dalam hidup kami, pemeliharaan-Mu, penyertaan kasih setia-Mu, perlindungan-Mu yang terus-menerus mengiringi perjalanan hidup kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau, sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna, karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini, di tengah-tengah persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat Tuhan yang telah turun meliputi memenuhi kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami untuk menjadi milik kami. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sore hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai ayat 11. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya awali ayat 8, lalu jemaat menjawab ayat 9, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai ayat yang ke-13 saja. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Adonai Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia itu dan istrinya itu terhadap Tuhan Adonai di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat yang ke-9. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa,
Dia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Dia memiliki kesetaraan dengan Tuhan. Karena dikatakan dalam ayat itu, hampir sama seperti Tuhan. Tentu saja ketika kehadiran Sang Bapa menyukakan hatinya, ada sukacita. Tapi saat dia jatuh dalam dosa, dia bersembunyi. Sehingga terjadilah sesuatu hubungan yang tidak baik. Ayat ini ingin menyatakan begini. Bersembunyilah manusia itu, artinya sudah rusak hubungan manusia dengan Tuhan. Sehingga tidak ada lagi keharmonisan. Ada sesuatu ganjalan. Karena Adam merasa tidak lagi setara. Tidak lagi menjadi anaknya. Kata bersembunyi di sini untuk menunjukkan bahwa pertama telah terjadi rusaknya sebuah hubungan. Bagaimana supaya manusia berusaha kembali mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan? Apa yang dilakukan oleh manusia? Manusia tidak seimbang dengan Tuhan. Maha suci dia, maha mulia dia, maha kasih dan agung segalanya. Segala maha ada pada Tuhan. Sementara manusia penuh dalam dosa. Tapi manusia ada kerinduan untuk berbaikan kembali dengan Tuhan. Manusia berusaha dengan semedi, dengan berbagai agama, dengan cara ibadah, segala sesuatu untuk menghubungkan kembali dengan Tuhan. Tapi apakah manusia, apa nilai manusia, apa baiknya manusia, apa sucinya manusia? Tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Karena itu manusia berusaha dengan bertapa, dengan melakukan perjalanan-perjalanan suci dan sebagainya, supaya kembali hubungannya dengan Tuhan. Tapi manusia tidak bisa kembali kalau bukan hubungan itu dibuka oleh Tuhan. Tuhan yang maha suci, maha segala-galanya membuka hubungan kembali kepada manusia lewat pribadi siapa? Yesus. Yesus datang ke dunia untuk menghubungkan kembali antara Tuhan dengan manusia. Karena itu kita perlu Yesus. Dia yang menghubungkan kembali. Sehingga terjadi sesuatu hubungan yang indah. Kenapa? Karena yang membuka itu adalah Tuhan. Yesus adalah dalam diri Tuhan. Sama sucinya, sama agungnya, sama kekalnya, sama mulianya, turun ke tengah-tengah dunia. Hidup di antara kita untuk memberikan kasih karunia kepada kita. Dan barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus. Yang kedua dikatakan sini, hilangnya hadirat Tuhan. Sudah tidak ada lagi hadirat Tuhan di tengah-tengah mereka. Karena itu mereka takut. Ada ketakutan. Ada sesuatu kegentaran di hati mereka. Hadirat Tuhan tidak bisa dihampiri oleh manusia. Sekali lagi, karena Tuhan adalah maha segala-galanya. Tetapi hadirat Tuhan itu turun ke tengah-tengah dunia, yaitu Yesus. Yesuslah tabut Tuhan. Yesuslah Sekina. Yesus itu sendiri hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita untuk menghubungkan kita kembali dengan Tuhan. Lewat Dia kita beroleh hadirat Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Sekali lagi, siapa namanya? Di Pakuan ada tekanan untuk menyebut nama itu? Oh iya, siapa namanya? Masih kurang. Siapa namanya? Nama itu yang menyelamatkan kita. Tidak usah takut. Karena nama itu kita diselamatkan. Yang ketiga, kenapa mereka bersembunyi? Karena hilangnya damai sejahtera. Tidak ada lagi. Lalu siapa yang bisa menghubungkan kembali damai sejahtera ini? Karena hilangnya damai sejahtera berarti hilangnya sesuatu kesenangan, kesederajatan dihinggapi oleh rasa bersalah. Karena itu di dalam pelajaran psikologi dikatakan yang paling menyiksa manusia adalah rasa bersalah manusia yang tidak dapat jalan keluar. Tetapi Yesus datang berkata, dosamu sudah diampuni. Jadi lewat pribadi itu, sehingga kita dihubungkan kembali. Kita perlu itu. Dan pribadi yang namanya Yesus, dialah segala-galanya. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Kecuali anak yang di pangkuan Bapa. Dialah yang menyatakan Tuhan itu siapa. Ini penting.
Bukan soal beragama, bukan soal percaya kepada Tuhan, bukan soal dalam kehidupan dengan Tuhan, tapi siapa yang dapat menghubungkan kita dengan Tuhan dengan benar? Hanya satu pribadinya. Siapa namanya? Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia. Ayat yang ke-9. Mari kita lihat ayat yang ke-9. Dikatakan situ, tetapi Adonai Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya. Tolong sambung. Apa? Saya ini tahun ini umurnya 79. Telinganya agak kurang dengar. Jadi tolong agak keras sedikit ya. Saya dengan istri dari awal menikah sampai hari ini, saya selalu menyapa dengan kata sayang. Oh iya, sayang. Itu. Tapi sekarang nadanya agak kurang mesra. Karena kalau saya bilang, apa yang? Apa? Ya, karena malum sama-sama. Saya beda 4 tahun. Jadi saya bakal 79, dia bakal 74, 75 bakal begitu. Jadi sama-sama seperti itu. Jadi kalau di rumah kelihatan tidak mesra, bukan, karena sama-sama kurang dengar, saudara. Jadi begitu. Kami beda 4 tahun. Kata orang tua itu awet, ya, itu kaki meja katanya. Jadi kuat, kokoh gitu. Baiklah, saya lanjutkan sekarang ini. Jadi dikatakan, berfirmanlah kepadanya, apa? Di manakah engkau? Saudara pikir Tuhan tanya tempatnya? Bukan. Tuhan tahu di mana dia berada. Yang dia tanya, posisimu sekarang itu di mana, Adam? Apakah engkau masih menjadi anakku? Apakah engkau memiliki sama seperti aku? Tidak. Dia tanya posisinya. Engkau sudah jatuh dalam dosa. Jadi bukan tanya tempatnya, tanya posisinya. Di mana engkau? Itu yang pertama. Yang kedua, engkau sekarang bagaimana? Ketika engkau sudah jatuh dalam dosa, engkau merasakan dirimu telanjang, penuh ketakutan, untuk menunjukkan. Itu yang penting. Yang ketiga, itu dimaksudkan di manakah engkau? Aku akan tetap mencari engkau sampai dimanapun. Ini nubuat tentang kedatangan Yesus. Di manakah engkau? Bukan engkau yang mencari aku, tapi aku yang mencari engkau. Tuhan tidak pernah bosan-bosannya. Bukan hanya berkali-kali Dia mengampuni kita, berjuta kali Dia siap mengampuni kita. Katakan amin. Itu dia. Karena itu dia bertanya, di manakah engkau? Sore hari ini pun dia bertanya kepada kita, di manakah engkau? Bagaimana engkau sekarang ini? Apakah hidup damai sejahtera? Apakah engkau merasa dibebaskan dari rasa bersalah? Apakah dirimu sungguh-sungguh sudah diampuni? Ya, dia tanya. Satu-satunya jalan adalah kembali kepada Dia. Amin. Karena Dia adalah terang dunia. Saya ingin kasih tahu. Sekarang sudah malam. Tadi sebelum malam adalah pagi. Apa yang membedakan pagi dan malam? Ya, karena ada matahari. Matahari pagi bersinar menghampiri kita. Saudara tahu berapa lama matahari itu sinarnya sampai ke bumi? Bisa menyinari planet yang terdekat 17.000 tahun. 17.000 tahun baru sampai. Dahsyat sekali, saudara. Jadi terang Kristus itu untuk sampai kepada kita memerlukan proses waktu yang sangat lama. Bersabarlah. Satu saat orang yang tidak percaya pun bakal percaya. Ada waktunya, saudara. Karena percaya itu melampaui segala kecepatan. Begitu dia percaya, terang Kristus itu ada dalam hati kita. Barang siapa percaya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Karenanya, Tuhan itu perhatikan di sini. Menghakimi Adam dan Hawa. Tidak. Dia penuh kesabaran. Jadi karena itu dia tidak suka kalau kita manusia saling menghakimi. Jangan suka repot dengan urusan orang.
Jangan suka turut campur dengan hidup orang. Orang itu belum akhir segala-galanya. Ada waktu yang Tuhan berikan pada satu saat. Cahaya Kristus akan menghampiri dia dan membuat diri dia bertobat. Amin, saudara. Ini penting. Tadi pagi saya berbicara supaya kita hidup ini bahagia. Ya, ada 3 hal menurut Mazmur pasal 1 ayat 1. Yaitu, jangan berjalan bersama orang fasik, jangan berdiri bersama orang berdosa, dan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Lesim, hataim, resaim. Resaim itu fasik, itu tingkat tinggi. Tingkat yang paling rendah adalah lesim, pencemooh. Orang yang menganggap rendah, menganggap ringan akan perintah Tuhan. Orang yang suka mengejek orang lain. Orang yang suka, lebih berat lagi, memfitnah orang lain. Lebih ringannya pencemooh itu, letsim itu diterjemahkan, bisa diterjemahkan orang yang suka gosip. Gosiper. Karena itu jangan kumpul, ada kata kumpulan. Karena gosip itu tidak bisa sendirian, harus kumpul. Nah, ada gosip sendirian, saudara. Nah, kalau dia sudah kumpul, itu pasti ada sumbernya, ada pendengarnya, ada penggembiranya. Kalau sumbernya berkata, ibu itu jarang keramas. Pendengarnya bilang, oh pantas bau. Yang penggembira berkata, kutunya sampai keluar. Apalagi lebih dari 3 orang. Yang keempat berkata, sebesar kecoa saya pernah lihat. Saudara, itu sendiri. Saudara anggap ini biasa ya. Mungkin percakapan biasa, pergaulan biasa. Mungkin saudara anggap dosa ringan. Tidak boleh. Ya, jangan duduk bersama orang yang suka gosip. Ya, loyasap, jangan duduk di kumpulan mereka. Karena itu akan apa? Merusak kerohanianmu. Kalau engkau membicarakan orang lain, meskipun keburukan orang lain, meskipun kesalahan orang lain, percayalah, batinmu itu kering. Tidak ada kesukacita. Karena itu kita perlu hindari hal yang seperti itu. Jangan suka mau jadi toge. Toge itu suka campur di mana saja. Ya, di makanan apa saja dia campur. Makanya bentuk toge itu bengkok, saudara. Karena suka campur urusan orang lain. Mulai sekarang jangan jadi toge, saudara. Makan saja itu toge. Dengan kata lain, itulah yang dimaksudkan di sini. Kata di manakah engkau? Ada sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. Yang ke-10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Rasa bersalah inilah bukan penyesalan yang ada jalan keluar. Saudara tahu, semua meninggalkan Yesus. Yudas meninggalkan Yesus, menjual Yesus. Petrus tidak kalah juga mengkhianati Yesus. Tapi bedanya, Yudas menyesal tapi tidak datang kepada Tuhan. Tidak ada jalan keluar untuk pertobatan. Tapi Petrus datang kepada dia dan menyesal dan bertobat. Itu penting sekali. Kalau soal menyesal, banyak orang menyesal. Saya ingin kasih tahu. Saya punya pengalaman dalam penjara. Kumpul dengan kriminal-kriminal. Ya, semuanya 6 tahun saya di penjara, dipindah-pindah kemana saja. Pada waktu saya dipindahkan ke Kalisosok, 2 tahun 5 hari dalam rangkuman 6 tahun itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya bertanya dengan mereka, semua menyesal. Penyesalannya penuh sekali. Tapi mereka hanya seperti itu, berulang kembali, karena tidak ada jalan keluar. Bertobat itu bukan sekedar keinginan. Bertobat itu adalah karya Tuhan. Lewat apa? Lewat Roh Kudus. Roh Kudus yang berkarya, bekerja, membuat kita sehingga kita kuat, saudara. Itu yang disebut kesadaran. Lalu apa yang terjadi? Apa sebenarnya? Kenapa sampai Adam seperti itu? Kita lanjutkan ayat yang ke-11. Ayat 11. Firman-Nya, mari kita baca bersama. Siapakah
yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang. Siapa? Kan selama ini engkau tidak tahu dirimu telah telanjang. Tapi sekarang kenapa engkau tahu? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang itu kau makan? Saudara lihat narasi daripada kitab Kejadian 3 ini. Sebelumnya Adam dan Hawa, dan termasuk Hawa, mendengar sumber berita dari siapa? Dari siapa? Iblis. Kalau engkau mendengar berita selain dari Tuhan, dari iblis, akan mengacaukan hidupmu. Dia akan merusak hidupmu. Selain berita dari firman Tuhan, selalu memberikan kita putus asa, khawatir, tidak ada harapan. Tapi kalau saudara mendengar firman Tuhan, dia memberikan harapan. Siapakah untuk menyadarkan Adam? Engkau sudah mendengar yang salah. Sumber beritanya bukan lagi firman Tuhan. Engkau anak Tuhan. Engkau dimuliakan oleh Tuhan. Seharusnya engkau mendengar Tuhan. Tapi dia tidak dengar Tuhan. Dia salah mendengar. Karena itu kita perlu mendengar firman Tuhan. Saya kasih contoh. Coba ada contoh. Yaitu Matius pasal 25 ayat 1 dan 2. Matius pasal 25 ayat 1 dan 2. Saudara bisa mengerti kisah Matius 25 ayat 1 dan 2 ini adalah yaitu tentang 5 perempuan bodoh, 5 perempuan bijaksana. Pada waktu itu kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat yang kedua, 5 diantaranya bodoh, 5 bijaksana. Saya tidak melanjutkan membahas ini. Tapi saudara pasti tahu, bodoh membawa pelita, tapi tidak membawa minyak. Bijaksana, mestinya bodoh lawannya apa? Pandai, tapi tidak. Tapi bijaksana. Bodoh dalam bahasa Yunani disebut morai. Morai akar katanya moros. Jadi orang boros sama dengan orang bodoh. Tolong diingat itu ya. Kalau bijaksana namanya Feminos. Feminos. Feminos artinya orang yang dalam bahasa Ibrani, dari itu Yunani ke Ibrani, orang yang memiliki hikmat. Haham. Orang yang memiliki hikmat karena dikuasai oleh hikmat Tuhan. Hokmah. Dia juga adalah orang yang bijaksana. Bijaksana juga disebut maskil, cerdik. Ya, orang yang punya akal budi. Perhatikan, kenapa dia tidak punya akal budi? 5 perempuan yang bodoh, 5 yang pandai membawa minyaknya. Kenapa yang membawa minyak tidak bagi di mereka? Tidak, karena pada waktu itu, ayat yang pertama, sudah saat-saat akhir zaman, saat kritis sekali. Kalau dia memberikan minyak itu kepadanya, dia sendiri bakal kekurangan. Ini penting buat pelajaran kita. Kita hidup ini harus bijaksana. Boleh menolong orang lain. Tapi dengan menolong orang lain, menyusahkan keluargamu sendiri, itu goblok. Harus pikir betul. Ya, rumah tanggamu, istri dan anak-anakmu. Saya bukan melarang cinta orang tua, cinta saudara, boleh. Tapi tidak sampai merugikan dirimu. Merugikan keluargamu. Ini namanya bijaksana. Itu penting sekali. Apalagi menolong teman sampai merugikan keluarga. Ini betul-betul moros dan boros, saudara ya. Jadi betul-betul gobloknya luar biasa. Nah, hari ini kita ingin belajar di situ. Jadi orang yang dikatakan di sini, yang dikatakan bahwa sesungguhnya dosa itu sudah masuk pada mereka, sehingga hubungan mereka menjadi rusak. Hubungan dia dengan Tuhan rusak, hubungan manusia dengan manusia rusak, hubungan manusia dengan makhluk yang lain dan alam yang lain rusak. Itu akibat dosa. Makanya ketika ayat selanjutnya, Adam ditanya, kenapa, siapa? Perempuan yang kau tempatkan itu di sisiku. Itulah Adam menyalahkan istrinya.
Padahal dia kepala rumah tangga. Dia harus bertanggung jawab. Tapi dia cari kambing hitam. Nggak bisa. Padahal pada waktu Hawa diciptakan pertama kali, Adam bagus sekali omongannya. Inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Hebat, puitis sekali. Tapi begitu dituntut oleh Tuhan, dia langsung salahkan. Perempuan yang kau ciptakan itu. Saudara, dia menyalahkan orang lain. Tidak bisa. Sejak itulah manusia selalu mencari kambing hitam. Tidak boleh. Semua rumah tangga, kepala rumah tangga, suami adalah kepalanya. Harus bertanggung jawab. Bapak-bapak ingat, kepala rumah tangga siapa? Loh ya, ini penting saudara. Jangan sampai salah kedudukan. Ya, kepala rumah tangga siapa? Siapa? Coba kalau tanya bapak. Semua oleh bapak. Yaitu. Tapi bapak yang kepala rumah tangga, kata akhirnya gimana? Terserah mama. Loh ini hubungan yang sudah tidak beres saudara. Yang sudah rusak. Jadi perlu diperbaiki. Perempuan itu menyalahkan ular. Untung ular itu tidak ngomong lagi. Saudara. Saya sedang pikir-pikir dari narasi bacaan ini, ular lebih bertanggung jawab. Lebih tanggung jawab. Ya. Sekarang ular itu mewakili iblis. Iblis itu stres sekarang saudara. Sebab apa saja kesalahan di dunia selalu dikatakan akibat godaan iblis. Iblis bilang, aku belum menggoda, dia sudah berbuat. Sampai iblis pernah datang ke hadapan Tuhan, saya mau pensiun aja. Manusia sudah lebih pandai daripada iblis. Saudara. Bahkan iblis berkata, hampir-hampir aku tergoda oleh manusia. Sebab yang rusak itu adalah manusia. Pada waktu COVID, tidak boleh kemana-mana. Kerjaan saya nonton saja di TV. Kalau tidak Netflix, bukan iklan ini. Iya. Ya, oh, pendeta tidak boleh menonton ya. Jangan salah. Lalu yang lain, saya jarang dengar berita. Sebab tambah pusing saya, saudara. Sampai saya tidak tahu arah hidup ini kemana gara-gara berita. Saudara, ya. Cabai mahal, segala mahal. Sampai hari ini, supir saya senyum. Dia selalu isi motornya dengan Pertalite. Saya selalu isi mobil saya dengan Pertamax. Saya minder sekarang, ternyata kami sama. Hanya bedanya dia antri, saya tidak. Itu saja bedanya saudara. Rupanya tidak antri itu mahal harganya saudara ya. Iya. Lalu itulah manusia. Manusia yang bikin kekacauan. Waktu saya nonton Discovery Channel, saya kaget. Baru saya tahu di situ dijelaskan tentang bukan Discovery, di Animal Channel. Ya, saya baru tahu. Ternyata buaya itu binatang yang paling setia dengan pasangannya. Sampai pasangannya mati, buaya tidak pernah ganti pasangan. Itu buaya benar loh. Ya, heran saya. Saya sampai 2 kali nonton itu. Buaya yang asli, yang diterangkan di sana dari Miami, Florida, yang disebut aligator yang gede-gede itu sangat setia dengan pasangannya. Pasangannya mati, sampai mati dia nggak ganti. Hebat. Tapi kalau buaya itu ke darat, jadi yang rusak itu buaya atau orang? Nah, inilah sumber dosa itu, orangnya. Yang kedua, saya dengar lagi di sana cerita tentang kehidupan monyet yang ada di kuil di India. Monyet itu ada kedudukannya, ada rajanya, ada apa, tapi ada aturannya. Kalau monyet kecil
dapat makanan, monyet besar tidak boleh merebut. Tidak boleh. Hebat sekali. Etika monyet. Ya. Ya. Monyet yang kecil dapat makanan, monyet yang besar tidak boleh merebut. Kalau dia sampai mengambil, dia diusir dari kumpulan masyarakat monyet. Sampai mati. Hebat etika monyet. Karena itu saya minta orang-orang yang terjun politik perlu belajar dari ya. Sebab yang rusak ini adalah manusia. Karena itu firman Tuhan itu turun menjadi manusia. Karena ingin memperbaiki manusia. Yang lain nanti nurut, percayalah. Kitab Daniel berkata, seluruh hewan dengan mudah berdamai kalau kita hidup dalam perdamaian dengan Tuhan. Katakan amin. Oh ya. Karena itu kita ingin sungguh-sungguh punya pengalaman. Hanya satu yang dapat mengatasi semuanya ini, hanya satu pribadi, siapa? Yesus. Sebentar lagi adalah hari Paskah, Jumat Agung. Kita diingatkan kembali betapa dalamnya, besarnya kasihnya. Ketika saya membaca Efesus pasal 4 itu, begitu dalamnya, panjangnya, lebarnya, tingginya kasih Kristus. Saya sungguh-sungguh terharu dan menangis. Kenapa demikian? Karena saya merasakan saya dididik yang sangat fanatik, sangat radikal, sangat membenci orang Kristen. Gereja, saya kalau lewat depan gereja dulu tidak pernah nengok gereja. Saya takut tidak dapat berkat, saya noleh ke sebelahnya. Saudara, kalau ada tukang bakso lewat di Palembang yang jual bakso dulu, pasti babi, saudara. Ya, saya tutup hidung supaya tidak terhisap haramnya, najisnya ke saya. Ya, kalau saya ingat-ingat bodoh juga ya. Padahal enak rasanya, saudara. Loh iya, tapi itulah kebodohan saya zaman dulu, saudara. Saya dididik sedemikian rupa sehingga tidak mungkin saya menjadi Kristen. Tapi Kristus memilih saya, menjamah saya, membuka hati saya untuk percaya. Saya terharu betapa besarnya kasihnya. Berapa kali kita ditegur oleh Tuhan, berapa kali kita jatuh, ayo jujur saja. Tapi dia tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah habis kasihnya untuk mengasihi kita. Dia tidak pernah habis pengampunannya untuk mengampuni kita. Jangan datang, jangan lari dari Tuhan. Datang kepada dia. Amin, saudara. Jangan terlalu jauh. Percayalah, Tuhan mengasihi kita. Sebesar apapun dosa kita, seberat apapun kesalahan kita, sebejat apapun kita, dia tetap mengasihi kita. Kasihnya tanpa batas. Terus menerus. Tolong ingat, Tuhan kita bukan Tuhan peminta, Tuhan pemberi. Tuhan kita bukan Tuhan menuntut, tapi Tuhan yang berkorban lebih dulu kepada kita. Dulu saya diminta berkorban untuk dapat sorga, tapi sorganya tidak pasti. Ya, saya disuruh berkorban. Guru yang ngajar saya tidak mau berkorban. Iya, dia suruh saya mati jihad. Dia sendiri tidak mati jihad. Ya. Sampai saya pikir siapa yang yakin ini? Saya atau dia? Dari didikan seperti itu bisa percaya dengan Yesus. Saya bersyukur. Kasih setia Tuhan itu luar biasa. Saya bertobat hanya karena membaca Alkitab. Tidak pernah punya teman orang Kristen. Enggak boleh. Di Palembang, Manado, Ambon, Batak, tidak pernah saya punya teman. Saya selalu lihat namanya dulu. Kalau sudah namanya sudah mulai hampir sama dengan nama Dogi, ya. Nama saya Abu Bakar. Kan tidak ada anjing yang bisa dinamain Abu Bakar kan? Belum pernah ada, saudara. Tidak ada. Saya hanya membaca Alkitab. Tapi Tuhan bukakan hati. Bisa percaya. Saya membaca Alkitab dulu bukan untuk percaya, untuk mencari kelemahannya. Ketika saya melihat ada kelemahan, saya catat, saya sampaikan. Tapi pada waktu saya membaca Yohanes pasal 1 ayat 1,
Sampai hari ini luar biasa ayat itu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu adalah Tuhan. Lembaga Alkitab menerjemahkan firman itu adalah Allah. Tidak apa-apa. Tapi untuk saya tidak bisa. Karena saya takut dengan mantan saya, ingat saya. Ya. Karena itu saya percaya. Karena yang membuat saya percaya kepada Tuhan hanya satu, Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus. Kita jelas alamatnya. Ya, jelas siapa yang kita sembah, siapa yang menyelamatkan kita, ada pribadinya. Pribadinya siapa? Yesus Kristus, nyata di tengah-tengah dunia ini. Saya percaya. Pada waktu saya ditangkap, saya diperiksa berulang-ulang. Diperiksa hanya satu, apa sebab engkau jadi Kristen? Apa sebab engkau jadi Kristen? Di mana-mana itu saja yang ditanya. Saya jelaskan berulang-ulang, tapi mereka tidak bisa terima. Pasti ada orang yang membujukmu. Pasti ada orang yang mempengaruhi engkau. Mungkin misionari, mungkin apa. Enggak, saya bilang, hanya baca Alkitab. Salah satu pemeriksa saya bertanya, baca Alkitab, ada ayat yang menggugahmu? Ya, saya bilang Yohanes 1 ayat 1. Lalu dia bilang, mana ayatnya? Saya mau baca. Lalu saya tunjukkan Yohanes 1 ayat 1. Dia baca. Setelah dia baca, dia bilang, saya sudah baca, saya tidak jadi Kristen. Kamu bilang tadi kamu baca ayat ini jadi Kristen. Saya baca, saya tidak jadi Kristen. Oh beda Pak, saya dipilih, Bapak tidak. Loh, kita percaya itu bukan kemauan kita loh. Kita memang punya pengakuan percaya. Tapi jangan lupa mendahului segala sesuatunya karena pilihan Tuhan. Kita tidak terlalu beragama, betul lah, jujurlah. Ya, doa juga kadang-kadang harus, kalau sudah terlalu ngantuk, Bapak di sorga saya mau tidur, amin. Beda. Apalagi kalau sudah lapar, dalam nama Yesus, sambil menyuap, sambil dalam nama Yesus. Ya, tidak terlalu rohani, tidak terlalu saleh, tidak terlalu hebat-hebat. Tapi pilihan Tuhan, kasihnya begitu besar, bisa memilih kita untuk percaya kepada Dia. Beri kemuliaan bagi Dia. Karena pilihan. Itulah yang patut kita syukuri setiap saat. Kalau bukan kasih setiamu, siapakah aku? Tetapi karena kasih setiamu yang begitu besar, mengampuni aku, menetapkan aku, mau mengakui aku menjadi anak. Manusia yang wajar-wajar saja, nggak mau ngangkat anak model kita, saudara. Tapi dia mau mengangkat anak. Karena kasihnya luar biasa. Kita beri kemuliaan pada kasih Kristus Yesus. Mari kita berdoa. I wanna thank